Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Anna Rama Alfiani dari kelas A angkatan 2023, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait 3 materi mind mapping sebagai tugas mid semester kami, yaitu ada yang pertama kurikulum, yang kedua kurikulum merdeka, serta yang ketiga pembelajaran mendalam. Dari matkul Curriculum and Material Development dengan dosen Bapak Ahmad Junaidi, SPD NPD. Baik, langsung saja kita mulai. Check it out. Baik, langsung saja pada penjelasan pertama, yaitu tentang kurikulum. Jadi, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pendidikan. Di dalamnya mencakup tujuan, materi, serta cara mengajar yang disusun secara sistematis dan terarah. Kurikulum membantu guru dalam merancang kegiatan belajar yang efektif, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan secara acak, tetapi mengikuti arah dan tujuan yang jelas. Dan dengan adanya kurikulum, kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berlangsung lebih terstruktur dan terencana dengan baik. Next, ada tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah untuk mengarahkan proses pembelajaran agar siswa dapat lebih berkembang secara optimal. Dengan pengembangan ini mencakup aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, serta psikomotor atau keterampilan. Dan selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar memiliki nilai-nilai positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang dengan demikian, kurikulum tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada pembentukan kepribadian siswa. Next, ada komponen kurikulum. Kurikulum terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan pembelajaran sebagai hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, isi atau materi yang berisi bahan ajar yang akan dipelajari oleh siswa. Ketiga, metode atau strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami. Dan yang keempat, evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Dari keempat komponen ini harus berjalan secara seimbang agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Next, ada jenis-jenis kurikulum. Di Indonesia terdapat beberapa jenis kurikulum yang digunakan. 3 diantaranya, yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006. Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi masing-masing. Next, ada kurikulum 2013 atau K13, menekankan pada keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kurikulum merdeka pada tahun 2022 hingga sekarang merupakan kurikulum yang lebih fleksibel, berpusat pada siswa, serta mendorong pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan karakter. Next, ada fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki fungsi penting dalam dunia pendidikan. Bagi guru, kurikulum menjadi pedoman dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Bagi siswa, kurikulum menjadi panduan dalam proses belajar agar mereka lebih mengetahui apa yang harus dipelajari. Selain itu, kurikulum juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai keberhasilan pendidikan. Dan dengan adanya kurikulum, kualitas dan standar pendidikan dapat tetap terjaga dan berkembang sesuai kebutuhan zaman. Dan yang terakhir ada implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah proses penerapan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Proses ini dimulai dari perencanaan pembelajaran seperti penyusunan modul ajar atau RPP, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan metode dan media yang sesuai.
Guru juga perlu menyesuaikan pembelajaran dengan karakter dan kebutuhan siswa agar semua dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan di akhir dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dalam pembelajaran dan sebagai dasar perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang memberikan kebebasan dalam proses pembelajaran, baik bagi guru maupun siswa. Kurikulum ini dirancang agar pembelajaran tidak lagi kaku dan hanya berpusat pada materi semata, tetapi lebih menekankan pada pengembangan potensi, minat, dan karakter siswa. Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan dapat belajar secara lebih aktif, mandiri, dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait karakteristik utama kurikulum merdeka. Jadi, kurikulum merdeka memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari kurikulum sebelumnya. Salah satunya adalah pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, yang dimana siswa belajar melalui pengalaman langsung. Selain itu, kurikulum ini juga berfokus pada materi esensial agar siswa tidak terbebani oleh terlalu banyak konten. Dan kemudian fleksibilitas juga menjadi kunci sehingga guru dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai kondisi kelas. Dan yang paling penting, pembelajaran berpusat pada siswa, sehingga siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait profil pelajar Pancasila. Jadi, kurikulum merdeka bertujuan untuk membentuk profil pelajar Pancasila sebagai hasil akhir pendidikan. Profil ini mencakup nilai-nilai penting seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu bekerja sama, mandiri dalam belajar, berpikir kritis dalam menghadapi masalah, kreatif dalam menghasilkan ide, serta memiliki sikap menghargai keberagaman. Dengan adanya profil ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait struktur pembelajaran. Jadi, dalam kurikulum merdeka, struktur pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler berfokus pada pembelajaran utama di kelas, sedangkan kokurikuler mendukung pembelajaran melalui proyek atau kegiatan tambahan. Sementara itu, ekstrakurikuler memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat di luar akademik. Ketiga komponen ini saling melengkapi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih holistik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait perangkat pembelajaran. Untuk mendukung proses pembelajaran, kurikulum merdeka menyediakan beberapa perangkat pembelajaran yang penting. Di antaranya adalah capaian pembelajaran atau CP sebagai tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Lalu alur tujuan pembelajaran atau ATP yang menjadi panduan langkah-langkah pembelajaran, serta modul ajar yang digunakan oleh guru sebagai acuan dalam mengajar. Yang dengan perangkat ini, pembelajaran jadi lebih terarah, sistematis, dan tetap fleksibel sesuai oleh kebutuhan siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait fleksibilitas kurikulum merdeka. Jadi, salah satu keunggulan kurikulum merdeka adalah fleksibilitasnya. Guru diberikan kebebasan untuk menyesuaikan materi, metode, serta strategi pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa dan lingkungan sekolah. Hal ini memungkinkan pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan pengalaman nyata. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait asesmen atau penilaian.
Dalam kurikulum Merdeka, asesmen tidak hanya berfokus pada hasil akhir seperti nilai ujian, tetapi juga pada proses belajar siswa. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Bentuk asesmen pun beragam, seperti proyek, portofolio, dan observasi. Selain itu, guru memberikan umpan balik agar siswa dapat mengetahui kekuatan serta kekurangannya, sehingga mereka dapat terus berkembang secara optimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan belajar yang menekankan pemahaman konsep secara menyeluruh, bukan sekedar menghafal. Dalam proses ini, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman nyata serta menggunakannya dalam berbagai situasi kehidupan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran mendalam. Jadi, tujuan dari pembelajaran mendalam adalah untuk mengembangkan pemahaman konseptual siswa, sehingga mereka dapat benar-benar memahami materi yang telah dipelajari. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mendorong kreativitas, serta melatih siswa dalam memecahkan berbagai masalah. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan dapat bertahan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait karakteristik pembelajaran mendalam. Jadi, karakteristik utama dari pembelajaran mendalam adalah fokus pada pemahaman, bukan hanya hafalan. Materi pembelajaran selalu dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata agar lebih relevan bagi siswa. Proses belajar juga mendorong adanya diskusi dan refleksi, sehingga siswa dapat berpikir lebih dalam. Selain itu, pembelajaran bersifat aktif dan berpusat pada siswa atau student-centered. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait metode atau strategi pembelajaran mendalam. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran mendalam menggunakan berbagai metode dan strategi yang mendukung keterlibatan aktif siswa. Di antaranya adalah problem-based learning atau PBL, di mana siswa dihadapkan pada suatu permasalahan yang nyata untuk dianalisis dan diselesaikan. Selain itu terdapat project-based learning atau PJBL yang menuntut siswa untuk menghasilkan suatu produk atau karya sebagai hasil pembelajaran. Next, ada metode inquiry learning juga digunakan untuk melatih siswa dalam mencari dan menemukan pengetahuan secara mandiri melalui proses penyelidikan. Dan yang terakhir, diskusi kelompok dan studi kasus juga menjadi strategi penting untuk melatih kemampuan komunikasi dan kerjasama siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pendekatan atau konsep pembelajaran mendalam. Jadi, pendekatan dalam pembelajaran mendalam mencakup beberapa konsep yang penting. Pertama, ada mindful learning atau berkesadaran, yaitu di mana pembelajaran yang dilakukan dengan kesadaran penuh, sehingga siswa dapat benar-benar fokus dan memahami apa yang telah dipelajari. Yang kedua, ada meaningful learning atau bermakna, yaitu di mana pembelajaran yang bermakna karena materi dikaitkan dengan pengalaman atau kehidupan nyata siswa. Dan yang ketiga, ada joyful learning atau menggembirakan, yaitu pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa dapat merasa nyaman, termotivasi, dan tidak terbebani dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait implementasi pembelajaran mendalam. Implementasi pembelajaran mendalam menuntut perubahan peran dalam proses pembelajaran, yang dimana guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan berperan sebagai fasilitator yang membimbing, mengarahkan, dan memberikan umpan balik kepada siswa.
Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang dirancang agar lebih bermakna. Misalnya, dengan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, memberikan tugas berbasis proyek, serta menggunakan pertanyaan tingkat tinggi yang menantang pemikiran siswa. Lalu, siswa yang berperan aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi, diskusi, dan refleksi. Lalu di akhir pembelajaran, refleksi menjadi bagian penting untuk membantu siswa memahami apa yang telah dipelajari, kesulitan apa yang dihadapi, serta bagaimana mereka dapat meningkatkan pemahaman di masa depan. Dan dengan demikian, pembelajaran mendalam bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu pendekatan yang mampu membantu siswa menjadi individu yang lebih kritis, kreatif, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan di dunia nyata. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.